Saya Zawa Sukmayu dari kelompok 14 akan membahas bab ke-14 yaitu biaya dan manfaat cost and benefit pendidikan. Nama saya Zawa Sukmayu, NIM A320200103. Secara keseluruhan, aktivitas, efisiensi, dan produktivitas adalah inti dari penerapan manajemen dalam sebuah organisasi termasuk lembaga pendidikan. Akan tetapi, mengukur dan menentukan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas lembaga secara umum memang sangat sulit diidentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan semata-mata layanan jasa ansich, akan tetapi alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Materi pertama yaitu perspektif ekonomi pendidikan. Memprioritaskan pendidikan menjadi agenda penting dan mendesak dalam perspektif ekonomi pendidikan, didasarkan pada alasan bahwa pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar untuk pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetensi dalam ekonomi yang kompetitif. 1. Pendidikan sebagai konsumsi. Pendidikan sebagai konsumsi ini merupakan hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap warga negara hingga sampai tingkat tertentu. Penyelenggaraannya harus dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan pendidikan dapat dipandang sebagai konsumsi. Pendidikan sebagai konsumsi adalah pendidikan sebagai hak dasar manusia, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan sebagai investasi. Maksud pendidikan sebagai investasi adalah penanaman modal dengan cara mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan tersebut. Dampak ganda ikutan atau multiplying effect dari pendidikan adalah memberikan manfaat secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang mampu membangun, mensejahterakan, dan memberi budaya yang sehat bagi masyarakat. Hal ini juga memberikan konfirmasi bahwa pendidikan bukan saja melahirkan sumber daya manusia atau sumber SDM berkualitas, tapi juga menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan 4 pilar UNESCO. 4 pilar tersebut berisi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Selain 2 pilar tersebut, ada 2 pilar penting lainnya, yaitu learning how to learn, learning throughout learn. Peranan pendidikan dalam rangka pembangunan ekonomi berupa human capital, dalam arti menyediakan tenaga terdidik yang mempunyai skill tertentu, karena dalam penentuan investment, pengetahuan dan merupakan variabel investment yang kritis dalam penentuan rate of economic growth. Analisis biaya manfaat, cost and benefit analysis dalam pendidikan. Dalam analisis biaya dan manfaat, cost and benefit analysis merupakan konsep ex ante, yaitu analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan tentang sesuatu kegiatan sebelum dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan. Menurut Purba, analisis yang perlu dilakukan survei penelitian pendahuluan atau reconnaissance survey, dilanjut dengan studi kelayakan atau feasibility study, dan apa itu layak atau feasible dan juga memberikan manfaat. Manfaat dari analisis biaya manfaat adalah membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan di antara alternatif
alokasi sumber-sumber yang terbatas, akan tetapi dapat memberikan keuntungan tertinggi. Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, ada dua hal penting. Pertama, pendidikan secara keseluruhan atau total cost. Kedua, biaya satuan peserta didik atau unit cost. 1. Pengertian biaya atau cost dalam pendidikan. Secara bahasa, biaya atau cost dapat diartikan pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya atau pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Namun dalam pendidikan, tidak dapat bebas dari biaya atau cost karena pendidikan memiliki nilai monetary. Peserta didik memiliki biaya sekolah selama satu periode dengan periode anggaran yang disebut total student education cost. Dalam pelaksanaannya, biaya pendidikan memiliki beberapa jenis, yaitu A. Direct and indirect cost. Biaya langsung dan tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost ialah biaya yang menunjang siswa untuk dapat hadir di sekolah. Sedangkan biaya langsung atau direct cost biasanya biaya yang langsung digunakan untuk operasional sekolah. Ada juga biaya pembangunan atau capital cost, biaya rutin, recurrent cost, dan nilai unit cost. B. Social cost and private cost. Social cost ialah biaya yang dikeluarkan rakyat secara langsung dan tidak langsung. Private cost ialah biaya langsung yang dikeluarkan untuk kebutuhan sekolah maupun kuliah. C. Monetary and non-monetary cost. Monetary cost adalah biaya yang dibayar langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat atau individu. Sedangkan non-monetary cost ialah kesempatan yang hilang karena digunakan untuk belajar. Mengukur biaya pendidikan. Ada dua pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan makro dengan membandingkan produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product, tiap negara. Kedua, dengan pendekatan mikro. Pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan.